Selamat pagi rekan FB semua, saya Denny, Corporate Food and Beverage Manager Archipelago International. Sangat senang hari ini kita akan bikin video untuk belajar bersama-sama ya tentang food and beverage basic skill. Kita sebagai seorang profesional yang bekerja di bidang hospitality harus dapat menunjukkan bahwa kita memiliki skill yang mumpuni ya, yang memadai. Jadi hari ini ada beberapa topik. Yang pertama adalah carry plates untuk ala carte, kemudian how to carry trays dengan berbagai macam trays kita punya di operation, kemudian clearing up atau membersihkan meja tamu, kemudian changing ashtray, dan terakhir kita akan belajar tentang serving and clearing multiple coffee cups. Di depan saya ada berbagai macam plates yang sering kita gunakan atau kita temukan dalam keseharian ya. Yang pertama paling atas ini adalah side plate, kemudian yang kedua adalah B&B plate atau bread and butter. Kemudian di sini kita punya soup bowl ya, dan di bawahnya kita selalu sertakan saucer. Kemudian di sebelah sini kita punya cereal bowl. Itu adalah yang biasanya berwarna putih dan kita gunakan untuk di buffet. Kemudian kita punya beberapa variasi plate. Contohnya kita punya oval plate di sini yang biasa kita gunakan untuk appetizer dan juga untuk main course. Dan kita juga punya soup bowl ya, dimana selalu disandingkan biasanya dengan saucer ya untuk menyajikan sup. Jadi kita akan mulai tentang bagaimana sih cara membawa plate yang benar ya. Plate yang saya maksud adalah datang dari kitchen untuk kita sajikan di meja tamu. Plate tersebut ketika sudah ready mereka bilang oke, table 20 ready. Itulah saat kita untuk mengambil plate. Hati-hati ya, guidance di golden rules bahwa makanan panas harus panas, makanan dingin harus dingin. Anda merasa bahwa itu terlalu panas dan tidak bisa Anda handle dengan tangan Anda ya, itu Anda bisa menggunakan napkin ya ataupun paper napkin ya yang bisa dibasahin begitu ya. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan kulit Anda gitu. Teknik yang pertama untuk telunjuk jari tengah dan jari manis itu di bagian bawah ya. Kita selipkan plate seperti ini sehingga kelingking kita ada di atas ya, dan ibu jari ada di atas, tapi perhatikan ibu jari jangan sampai menyentuh makanan yang nanti ada di tengah ya. Ini adalah piring, kemudian kita taruh di atasnya seperti ini ya, baru kita ambil piring ketiga. Urutannya juga harus hati-hati karena kita akan selalu taruh makanan dari piring dari tangan kanan. Artinya kalau kita sudah taking order dan kita tahu ya bahwa yang perempuan atau host atau siapapun yang akan kita sajikan pertama kali harus di tangan kanan, kemudian diikuti oleh piring kedua atau tamu kedua, dan piring ketiga sebagai tamu ketiga ya. Kalau Anda perhatikan ya bahwa saya menggunakan teknik ini agar makanan yang sudah dipresentasikan oleh chef dari kitchen tidak bersentuhan dengan bibir dari plate kedua yang saya taruh di atasnya ya. Dan yang di sebelah kanan kalau saya membawanya seperti ini ya, dengan sengaja saya tidak mau jempol saya atau ibu jari saya, notabene ada sidik jarinya ya, akan menyentuh makanan di bagian tengah atau membuat piring di bagian pinggir ini berlemak atau kotor ya. Jadi selalu usahakan jempol kita seminimal mungkin di bagian atas. Baik, itu teknik pertama. Ada teknik kedua dan ini merupakan teknik yang saya lebih suka ya. Saya selalu meletakkan, kalau Anda lihat ya, ini di bagian plate bagian bawah ada warna putih. Saya selalu meletakkan telunjuk saya di bagian bawah seperti ini ya, kemudian jempol saya seperti ini ya, dan kemudian menyelipkan piring kedua di bagian bawah ya, kemudian baru piring ketiga. Piring ketiga inilah tamu pertama ya. Ini teknik yang berbeda ya. Anda tentu harus berlatih supaya bisa seimbang, supaya makanan itu tidak miring ya ke bagian dalam atau justru miring ke bagian luar ya. Jadi memang kita harus punya feeling yang bagus. Saran saya memang harus berlatih setiap hari supaya Anda punya feeling seberapa Anda harus mencengkram atau memberikan kekuatan di ibu jari dan juga telunjuk begitu ya. Ini merupakan teknik yang favorit bagi saya adalah yang ini. Tadi kita belajar bagaimana membawa piring main course ya, tapi jangan lupa ya, banyak tamu-tamu kita juga mungkin sebelum main course dia order sup atau mungkin dia order appetizer ya. Saya akan ambil contoh kalau misalnya kita menggunakan piring ini ya, menggunakan teknik yang sama, tapi seperti tadi saya bilang saya lebih suka option yang kedua di mana saya menggunakan teknik ini ya. Harus hati-hati ya. Kemudian baru piring yang ketiga ya. Sekali lagi
keep practicing ya, supaya tetap balance ya, supaya tidak bersentuhan atau tidak terlalu lebar ya. Jadi kita emang harus stabil seperti ini. Setelah kita bicara dengan sub bowl ya, yang tadi sudah kita praktekkan, ada sub bowl lain nih yang juga sering kita temukan di operation, sub bowl yang lebih kecil. Nah, kalau untuk sub bowl yang lebih kecil, kita tentu ingin lebih efisien ya, supaya sekali angkut gitu jangan cuma 3, kita bisa angkat 5 ya. Tapi tekniknya tentu berbeda, kita perlu bantuan dari round tray ya. Kemudian jangan dibawa sama saucernya ya, saucernya bisa kita tumpuk. Seperti ini ya, jadi sekali angkat kita bisa langsung untuk 5 orang. Dan bagaimana cara menurunkannya ya, ketika kita sudah sampai ke meja tamu, kemudian kita serving ke yang perempuan lebih dulu ya, kita susun dulu di atasnya, baru kita sajikan ya. Begitu juga dengan tamu kedua. Sekarang kita sampai ke bagian pengenalan untuk tray dan cara penggunaannya ya. Yang pertama adalah round tray ya, dengan bahan anti slip di atasnya. Kemudian ada juga rectangular tray ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah oval tray ya. Biasanya keduanya, oval tray maupun rectangular tray, dipakai buat banquet atau ditaruh di side station untuk clearing up. Nah, cara bawanya bagaimana? Tentu saja perlakuan yang berbeda. Untuk round tray ada berbagai macam cara. Yang pertama, cukup populer ya cara ini dan banyak digunakan oleh waiter-waitress secara profesional ya, yaitu jarinya seperti ini dan telapaknya tidak menempel ya, untuk berbagai alasan. Yang pertama adalah ini kita bisa menjaga keseimbangan antara ke depan dan ke belakang maupun ke kiri dan kanan ya. Tapi yang paling penting adalah tingginya lebih tinggi daripada kepala tamu kalau tamu duduk gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke meja tamu tidak akan menyentuh kepala tamu karena ada di atasnya ya. Yang kedua adalah teknik ini, di mana kita menempelkan semua telapak tangan kita di atas tray ya. Tentu saja kekurangannya adalah dia levelnya atau ketinggiannya akan bisa berbenturan dengan kepala tamu, tapi ada trik lain yang nanti akan saya ajarkan supaya tidak kena ya. Tapi saya sendiri lebih menyukai teknik ini ya, kita mengandalkan kekuatan bicep dan bisa lebih berat gitu ya. Nah, bagaimana dengan kedua tray yang lain yang traynya lebih besar? Teknik membawanya tentu saja berbeda ya. Yang pertama, karena kita bayangkan bahwa di sini adalah penuh piring ya, tentu saja berat, kita harus hati-hati terutama untuk menjaga pinggang kita. Jadi kita harus merendah sedikit ya, tekuk sedikit, kemudian baru kita angkat dan kita taruh di atas pundak kita seperti ini ya. Jadi kita jaga keseimbangan dengan tetap memegang tray dan bebannya bertumpu di tangan dan pundak. Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita mau naruh pun juga begitu, jangan lupa untuk selalu menekuk kaki ya dan taruh, baru kita geser. Khusus untuk round tray, seperti kita tahu bahwa round tray ini biasa untuk dipakai membawa minuman-minuman atau gelas dari bar. Kita harus ambil dari yang paling berat untuk menjaga keseimbangan atau center of gravity. Jadi saya udah identifikasi ini adalah yang paling berat ya. Kemudian diikuti oleh beberapa gelas lain yang ada isinya. Kemudian saya ambil gelas kosong ya. Dengan begini saya akan lebih mudah mengontrol keseimbangan. Saya akan jalan ke meja tamu ya. Kemudian saya akan turunkan minuman-minuman ini ya, sesuai dengan prinsip yang sama supaya center gravity-nya tetap ada. Turunkan yang lain dulu, yang lebih ringan ya. Saya akan turunkan yang ringan, kemudian diikuti yang lain ya. Contohnya ya. Kemudian baru ikuti yang paling berat. Rekan FB sekalian, saat ini kita akan mencoba menyajikan multiple coffee ya, berbagai macam kopi dalam satu tray agar efektif. Tidak perlu kembali ke bar untuk mengambil minuman selanjutnya ya. Jadi dalam satu kali kita bisa langsung bawa 5 cangkir gitu. Di sini
ada cappuccino, ada latte, dan kemudian ada black coffee. Jadi jangan lupa juga untuk selalu bawa cookiesnya, ya. Kemudian bawa sugar bowl, saucer, dan teaspoon, ya. Jadi dengan prinsip yang sama, bahwa yang paling berat ada di tengah atau center of gravity, dan kita turunkan satu persatu dengan tetap menjaga keseimbangan. Artinya kita kasih yang lebih ringan di awal, lihat tamu pertama seperti ini. Sekarang kita akan coba praktekkan apa yang kita pelajari tadi tentang bagaimana membawa minuman ke meja tamu. Jadi dengan prinsip yang sama, yang berat adalah di tengah, ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa mana yang duluan akan kita serve, yaitu yang orderan dari perempuan di meja tersebut, ya. Saat ini para tamu kita sudah selesai menikmati hidangan, dan kita akan melanjutkan proses untuk clearing up meja agar kembali bersih dan kemudian siap untuk menerima orderan dessert ataupun coffee and tea. Sebagai part terakhir, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengganti ashtray dari meja tamu. Di dalam Golden Rules, kita standarkan hanya boleh maksimal 1 puntung rokok untuk kita ganti ashtray-nya sebelum itu bertambah banyak. Seperti kita lihat, ashtray yang kotor, ya, kita ambil ashtray yang bersih, kita tutupkan di atasnya, hati-hati. Kemudian kita taruh kembali yang kotor, kemudian kita kembalikan ke meja tamu ashtray yang sudah bersih. Rekan-rekan FB, terima kasih sudah menonton F&B Basic Skill video training kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kita bertemu lagi di video training selanjutnya. Salam.